janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya. Yang kalah selalu mengatakan ada kecurangan. Itu selalu muncul setiap pemilu, siapapun pemenangnya. Oke. Dan saya kira kalau modus semacam itu bisa menimpa siapa saja. Buktinya tadi di coblosan itu ada juga yang sudah tercoblos 03. Yo guys, tekan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Al Cohliel. Oke guys, kali ini kami menemukan salah satu video informasi guys, video berita yang membuat kami tertarik untuk mereaksinya guys. Video tentang judul jawaban menohok Prabowo Gibran Jokowi sekak yang teriak curang pemilu 2024 tanda tanya. Oke. Pernyataan keras Prabowo usai dituduh curang 1 dan 3. Semuanya bisa auto kaget lihatnya. Oke guys, gimana guys pernyataan keras Pak Prabowo ini? Yuk guys, langsung saja kita saksikan videonya. Yuk simak sama-sama, klik. Pola yang sama sekali 180 derajat berbeda ini saja kita sudah melihat, oh ternyata kalau yang nggak dapat sentuhan bansos itu memang murni hasilnya begitu. Tapi kalau yang dapat sentuhan bansos, saya selalu katakan begini, yang namanya anggaran 492 triliun monyet aja dibekalin itu jadi presiden, apalagi manusia begitu. Jadi baik. Yang pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS. Betul. Capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Betul tuh. Terbuka untuk diambil gambarnya. Iya, itu guys dengarkan pengawasan Pak Jokowi itu tuh, oke. Berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya. Yang kalah selalu mengatakan ada kecurangan. Itu selalu muncul setiap pemilu, siapapun pemenangnya. Oke. Dan saya kira kalau modus semacam itu bisa menimpa siapa saja. Buktinya tadi di coblosan itu ada juga yang sudah tercoblos 03. Oh, ada yang tidak sudah semua tercoblos 03, tidak semua 02. Kemudian di Malaysia juga muncul semangat-semangat seperti itu di luar negeri. Di Jepang juga sama. Di Jepang juga sama. Yang diuntungkan juga 03. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Pengakuan sangat jujur dan berani Prabowo usai dituduh curang oleh lawan politiknya. Jawabannya bisa bikin sangat kaget. Tonton video ini sampai selesai karena akan ada kejutan nantinya. Oke guys, gimana jawabannya Pak Calon Prabowo, Presiden guys? nomor 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan tuduhan kecurangan yang dialamatkan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu 2024. Pak Prabowo tidak mempermasalahkan guys, walaupun banyak yang menuduh Pak Prabowo itu melakukan kecurangan guys. Prabowo Subianto menyerahkan penilaian atas tuduhan kecurangan tersebut kepada masyarakat Indonesia yang sedang melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Dalam pandanganku, tidak ada masalah. Tidak ada masalah tuduhan curang. Dengan tuduhan yang penting curang. bagi saya adalah rakyat. Saya tidak peduli. Saya ingin menegakkan kebenaran. Mengapa mereka takut? Saya ingin rakyat saya tidak kelaparan, kata Prabowo Subianto. Menurut Prabowo Subianto, dirinya membela kebenaran dan hanya ingin membela rakyat. Prabowo juga menilai bahwa berbagai tuduhan kecurangan tersebut adalah bagian dari risiko dalam perjalanan sejarah. Seperti itulah risikonya dalam sejarah, setiap pergantian kepemimpinan memiliki keberhasilan dan kegagalan. Negara sebesar dan sekuat ini pasti banyak yang memperhatikan. Janganlah kita terjebak dalam permainan besar ini. Selalu dalam sejarah, jika tidak dapat membunuh orangnya,
Mereka membunuh karakternya, ujarnya. Bagi capres nomor urut 02 itu, pemilu 2024 tidak hanya tentang persaingan, tetapi memiliki tujuan yang lebih besar. Saya berharap semua pihak memahami ini demi tujuan yang besar. Dalam setiap persaingan, kata Pak Prabowo ini, dia berharap semuanya memahami, guys. Pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil yang diinginkan, dan saya selalu berpendapat bahwa kita harus mengutamakan kepentingan besar, kepentingan anak-anak dan cucu-cucu kita, kata dia. Oke, mantap Pak Bowo. Sampai gemparkan media asing. Sampai Tim gemparkan Anies media asing, Baswedan guys. di luar dugaan nekat ambil keputusan ini usai merasa dicurangi di pemilu 2024. Anies Baswedan mendapat sorotan media asing setelah Pilpres 2024 selesai. Media asing seperti Al Jazeera dan Channel News Asia, CNA, menyoroti reaksi Anies mengenai adanya dugaan kecurangan pemilu. Anies sendiri saat itu mengatakan bahwa perhitungan suara Pilpres harus menunggu pengumuman resmi dari KPU. Kami akan menunggu sampai ada hasil resmi dan kami akan menghormatinya, ujar Anies. Ia juga menyinggung mengenai banyaknya laporan mengenai kecurangan pemilu yang diungkapkan oleh beberapa masyarakat. CNA dalam artikelnya menuliskan judul Presidential Hopefuls Anies, Ganjar Not Conceding Yet, despite exit polls showing Prabowo with near 60% vote share. Di sisi lain, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, menemukan benang merah terkait indikasi kecurangan dalam pemilu 2024 yang dimulai sejak sebelum pencoblosan. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan dengan setelah pencoblosan. Kata Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zoelfa di Sekretariat Koalisi Perubahan, Kamis 15/2/2024. Hamdan mengatakan bahwa indikasi pelanggaran dalam pemilu 2024 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, TSM. Berbagai bukti, kata Hamdan, saat ini masih dikumpulkan untuk memperkuat dugaan pelanggaran tersebut. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, masif itu, ujarnya. Timnas Amin sedang mengumpulkan bukti-bukti kecurangan, guys. Pernyataan mengejutkan Presiden Jokowi usai kubu lawan Prabowo teriak kecurangan di Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meminta semua pihak yang mengetahui kecurangan pada pemilihan umum, pemilu 2024, agar mengikuti prosedur pelaporan yang tersedia, antara lain melalui Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi, MK. Ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Betul itu, Partai guys. ada saksi di TPS. Capres-cawapres kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Jelasnya usai menyaksikan Indonesia International Motor Show. Seandainya tidak bisa terselesaikan, kata Jokowi, ada prosedur mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, MK. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, ujarnya. Sudah diatur semuanya. Sudah diatur semuanya, teriak-teriak kurang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK, tegas Jokowi. Kata Jokowi begitu, guys. Kalau ada bukti Gibran kecurangan ingin langsung sowan ke kubu Bawaslu Amin, dan ke MK. malah dapat respon mengejutkan begini. Meski menghormati keinginan Gibran, kini Timnas Amin memilih untuk fokus terlebih dahulu pada perhitungan suara. Hal itu diungkapkan juru bicara Timnas Amin, Mustafa Nahrawardaya. Kita tentu hormati keinginan Gibran untuk sowan ke paslon Amin. Tetapi kita juga hormati KPU yang sedang bekerja keras mengawal data yang baru dimulai beberapa jam lalu. Jadi tolong hormati pula proses demokrasi sehormat-hormatnya. Bedakan antara urusan keluarga dengan urusan politik. Sowan ini dalam rangka urusan sosial kekeluargaan atau urusan politik, kata Mustafa. Lebih lanjut, Mustafa menyebut pihak Amin mengikuti Pilpres bukan saja tentang menang dan kalah, tetapi juga ingin menebarkan nilai demokrasi termasuk etika. Jujur saja, paslon Amin mengikuti kontestasi ini bukan sekedar menang kalah,
tetapi sekaligus menebarkan nilai demokrasi, termasuk etika dan adab dalam pemilu. Jadi Amin ingin memberi contoh bagaimana pemilu itu adalah hajatan nasional yang terhormat. Urusannya adalah berhadapan dengan regulasi dan nilai-nilai etik, sebut dia. Mustafa juga menyebut pemenang pemilu 2024 belum ditentukan oleh KPU. Ya, Mustafa memang benar juga itu. mempertanyakan tujuan Gibran untuk sowan ke Amin. Oleh karena itu, semua orang berakal sehat pasti tahu bahwa pemilu 2024 ini jelas belum ditentukan siapa pemenangnya oleh KPU. Ya, Setiap benar itu langkah emang. politik tentu harus memiliki perhitungan. Apakah niat itu sudah dipertimbangkan? Gibran tiba-tiba mau sowan statusnya sebagai apa? Jika sebagai peserta pemilu, silakan tunggu. Jangan sampai mereka mengira data quick count itu resmi. KPU sedang susun proses real count sendiri, seharusnya dihormati Gibran, ucapnya. Mustafa menegaskan Timnas Amin saat ini fokus untuk mengawal suara. Timnas Dia Amin kemudian fokus, menyinggung guys, soal mengawal potensi suara. kecurangan. Mohon maaf, Timnas Amin sedang mengawal suara. Lebih parah dari 2019, pemilu kali ini bau kecurangannya sungguh sangat menyengat. Seharusnya Gibran lebih paham, pungkas Mustafa. Oh begitu guys, kata Timnas Amin. Oke guys, begitulah guys isi video informasi berita guys tentang jawaban menohok Prabowo Gibran, Jokowi sekat yang teriak curang pemilu 2024 guys. Ya semoga tidak ada kecurangan lah. Semoga real gak ada settingan-settingan apa guys ya, untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Semoga tetap damai, aman, dada, kesruh. Oke guys, siapapun yang menang di calon presiden itu semoga orangnya amanah guys ya, untuk bangsa negara Indonesia ini tercinta guys. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini datang dari YouTube channel Timnas Garuda Tim. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi besok guys. Thank you.